Selamat pagi, Mams. Selamat memulai aktivitas. Jadi di video kali ini seperti biasa, aku mau share untuk beberapa menu masakan sederhana lagi ya, Mams. Dan seperti biasa, untuk kali ini aku mau buatin sarapan dulu untuk aku sama Pak suami ya, Mams. Jadi untuk pagi ini rencananya aku buat roti bakar gitu. Jadi karena stok roti aku masih ada, jadi untuk kali ini kita sarapan roti bakar ya, Mams. Jadi yang pertama seperti biasa, aku mau olesin mentega dulu di sisi-sisi rotinya. Nah kalau misalkan udah, jadi kita siapin untuk bahan berikutnya ya, Mams. Jadi tadinya aku mau buatin Pak suami itu roti sandwich isi telur gitu ya, Mams. Cuman dia request untuk roti bakarnya diisi coklat aja, Mams. Padahal aku udah terlanjur buatin telurnya. Jadi nanti untuk telurnya aku buat telur gulung aja ya, Mams, biar nggak mubazir. Jadi aku ikutin sesuai requestnya Pak suami aja ya, Mams. Untuk telurnya sendiri tadi aku udah tambahin kaldu ayam ya, Mams, dan sedikit merica. Di sini nggak aku tambahin sayur lagi karena untuk stok sayur aku udah habis ya, Mams, dan belum sempat belanja mingguan juga. Jadi untuk belanja mingguan aku yang sebelumnya itu udah ada 2 minggu yang lalu ya, Mams, dan itu masih ada stok tahu dan stok ikan gitu. Telur juga masih ada, jadi menghemat banget ya, Mams, untuk belanja mingguan itu. Jadi selain kita nggak perlu repot-repot setiap hari harus ke pasar, di pasar kadang antrinya lumayan rame ya, Mams, apalagi kalau misalkan kita ke pasarnya itu di jam-jam yang kurang tepat. Jadi kalau aku lebih nyaman belanja mingguan ya, Mams. Oke, kita balik ke roti ya, Mams. Jadi di sini untuk rotinya udah jadi. Aku cuma tambahin topping seres gitu ya, Mams. Jadi nggak aku tambahin susu lagi, karena aku sama Pak suami kurang suka kalau misalkan itu terlalu manis, Mams. Jadi cukup kayak gitu aja ya, Mams. Dan untuk toppingnya itu nggak terlalu banyak, jadi supaya ada toppingnya aja, Mams. Dan untuk selanjutnya rotinya aku tempatin kotak ya, Mams, karena aku sama Pak suami nggak sarapan di rumah, jadi kita sarapan setelah sampai tempat kerja, Mams. Nah jadi untuk sarapannya udah, selanjutnya di sini aku mau buat menu masakan lagi ya, Mams. Kayaknya menu masakan ini udah pernah aku share sebelumnya. Jadi di sini aku mau buat perkedel tahu gitu, Mams. Jadi aku pakai 4 buah tahu. Dan di sini untuk tahunya mau aku hancur-hancurin dulu ya, Mams. Jadi aku cuma pakai sendok aja. Nah kalau misalkan udah agak hancur, aku mau tambahin sedikit bumbu dasar putih ya, Mams. Jadi itu kayaknya cuma 1/2 sendok teh. Setelah itu aku mau tambahin kaldu, garam, dan sedikit merica ya, Mams. Dan aku juga tambahin 2 sendok makan tepung bumbu dan 1 butir telur, Mams. Setelah itu untuk adonannya kita aduk-aduk sampai merata ya, Mams. Kalau misalkan Mams suka sayur itu boleh ditambahin juga. Biasanya kalau misalkan aku buat berkedel tahu kayak gini, aku tambahin daun bawang atau seledri ya, Mams. Cuman untuk kali ini aku pakai kayak gini aja. Nah kalau udah, kita panasin minyak dulu ya, Mams. Jadi dipastiin untuk minyaknya itu udah benar-benar panas sebelum adonannya kita goreng, Mams. Jadi untuk tahu, biasanya kalau misalkan aku punya stoknya, itu lebih sering aku olah jadi berkedel tahu kayak gini ya, Mams. Jadi jarang banget aku goreng tahu, cuman digoreng biasa gitu. Karena Pak suami lebih suka kalau misalkan tahunya itu dibuat berkedel kayak gini, Mams. Jadi sesuai selera ya, Mams, mengikuti selera dan lidah kita masing-masing. Dan untuk perkedelnya jangan lupa dibalik-balik juga ya, Mams, supaya sisi-sisinya itu matangnya merata dan gak ada sisi yang gosong ya, Mams. Jadi untuk adonannya kita goreng sampai pinggirannya itu agak kering gitu ya, Mams. Dan untuk warnanya sudah berubah kecoklatan seperti ini, Mams.
Dan kalau misalkan warnanya udah berubah kecoklatan, itu artinya untuk berkedel tahunya udah matang ya mams, jadi bisa ditiriskan. Lanjut ke adonan yang kedua ya mams. Jadi dari 4 buah tahu kecil-kecil tadi itu jadinya lumayan banyak. Dan kayaknya bisa cukup untuk lauk sampai nanti sore mams. Oke, untuk masakan pertama kita udah jadi, simple banget kan mams. Jadi kalau misalkan mams buru-buru atau misalkan punya stok tahu cuma sedikit, boleh dicoba kayak gini ya mams. Jadi untuk tahunya tetap enak dan jadinya lumayan banyak mams. Dan lanjut untuk menu yang kedua, di sini aku mau masak ikan ya mams. Jadi untuk ikannya udah aku suwir-suwir, nanti aku mau goreng sedikit. Dan aku mau siapin bumbunya dulu. Di sini aku pakai 3 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, dan aku tambahin sedikit cabai ya mams. Untuk cabenya sesuai selera ya mams. Kalau misalkan mams nggak suka pedas, itu boleh ditambahin cabai merah besar atau mungkin dikurangi. Cuman di sini aku pengen bikinnya yang agak pedas. Dan aku cuma pakai chopper ya mams, supaya untuk bumbunya itu nggak terlalu halus gitu. Karena aku lagi males iris-iris mams. Cuman kalau misalkan diiris-iris juga enak juga kok mams. Oke, yang pertama aku mau goreng ikannya dulu. Jadi di sini untuk ikannya udah aku suwir-suwir dulu ya mams, supaya lebih cepat. Jadi untuk goreng ikannya sesuai selera juga. Kalau misalkan mams suka yang kering, boleh digoreng agak lama. Cuman untuk kali ini aku gorengnya cuma sebentar aja mams. Nah kalau misalkan udah, untuk ikannya boleh ditirisin dulu ya mams. Lanjut untuk bumbunya kita tumis dulu ya mams. Jadi aku pakai minyak bekas goreng ikan tadi, cuma udah aku kurangin. Jadi untuk bumbunya yang tadi aku tumis-tumis dulu. Kalau misalkan mams suka terasi, boleh ditambahin sedikit. Cuman untuk kali ini aku pakainya ini aja mams. Jadi untuk bumbunya ini pedas banget ya mams. Jadi berhasil buat satu rumah itu bersin-bersin semua. Nah di sini aku mau tambahin sedikit minyak juga ya mams. Jadi supaya bumbunya nggak gosong. Lanjut aku tambahin sedikit garam, kaldu seperti biasa, dan aku tambahin juga sedikit gula ya mams. Jadi kita tumis untuk bumbunya itu sampai benar-benar matang ya mams. Jadi ini disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau misalkan mams kurang gula atau kurang kaldu, boleh ditambahin lagi. Nah kalau misalkan untuk bumbunya udah harum dan matang, jadi untuk ikannya boleh kita tambahin ya mams. Untuk apinya boleh kita kecilin supaya bumbunya nggak gosong. Jadi kita masak-masak sebentar sampai bumbunya meresap merata ke ikannya ya mams. Jadi untuk menu ini juga jadi alternatif kalau misalkan mungkin mams bosan untuk ikannya itu di sambal balado, boleh di bumbu kayak gini ya mams, lebih simpel dan tentunya tetap enak mams. Dan untuk yang terakhir aku mau buat telur gulung ya mams. Jadi dari telur yang tadi nggak jadi dibuat roti, aku buat telur gulung. Cuma di sini karena aku males untuk telurnya berlapis-lapis kayak biasanya, jadi aku buat sekalian aja ya mams. Jadi tetap rasanya tetap sama kok mams, rasa telur. Nah kalau misalkan untuk telurnya udah matang, bisa digulung-gulung kayak gini ya mams. Jadi tadi aku pakai minyaknya cuma sedikit. Cuman kalau misalkan telur itu menurut aku lebih enak kalau misalkan digoreng dengan minyak yang banyak gak sih mams. Dan dimakannya itu waktu masih hangat-hangat gitu ya mams. Kayak lebih enak dari ayam deh mams. Oke, untuk telurnya udah matang, jadi di sini aku memotong-potong sedikit ya mams, sesuai selera. Dan siap untuk disajikan mams.
Jadi tadi kalau misalkan digoreng berlapis-lapis gitu, jadi kita tuang adonannya sedikit-sedikit, itu kayaknya jadinya akan lebih tebal ya mams. Cuman karena aku selalu buru-buru, jadi yang simple-simple aja mams. Dan untuk menu kali ini udah jadi ada ikan sambal apa ya tadi namanya, ada perkedel tahu juga, ada telur gulung juga mams. Dan ada roti bakar juga untuk sarapan ya mams. Sekian dulu video dari aku, semoga menginspirasi untuk moms yang besok bingung mau masak apa. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya moms, bye. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would.